Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau ketidakbenaran informasi. Bisa dikatakan kalau hoax bertujuan untuk membohongi atau menghalangi pandangan publik terhadap sesuatu. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya mempertabalkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasikan. Begitu hoax disebar, berita itu bisa menimbulkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada masyarakat yang terpapar. Hate speech merupakan tindakan atau perkataan seseorang atau individu yang tidak senang terhadap seseorang atau individu tersebut dalam bentuk cacian agar mempengaruhi banyak orang tersebut, baik dalam media sosial maupun kehidupan nyata. Hate speech juga berdampak pada mental seseorang yang mendapatkan hate speech tersebut. Salah satu cara mengidentifikasi hoax yaitu mencari ke website yang terpercaya. Jika kamu melihat sebuah berita dan kamu tidak yakin, lebih baik kamu melihat ke website yang terpercaya, seperti contohnya Kompas, Wikipedia, dan lain-lain. Lalu ada juga caranya, yaitu menanyakan kepada orang lain yang sudah mengalaminya. Misalnya kamu melihat berita penjamretan dan ada berita tentang teman kamu, maka kamu lebih baik menanyakan ke teman kamu apa kejadian sesungguhnya. Selanjutnya ada dengan cara mencek keaslian foto. Jikalau kamu melihat foto seperti foto hoax, pembunuhan atau pengeboman semacamnya, kamu bisa melihat atau itukah editan atau bukan, karena dari segi editan pasti tidak akan terlalu mulus. Lalu ada juga, jika kamu ingin mencegah hoax atau mencari tahu cara penyebab solusinya, kamu bisa masuk ke dalam organisasi anti hoax atau grup anti hoax. Di situ banyak tentang tata cara mengalahkan hoax tersebut. Dampak hoax. Yang pertama ada pengalihan isu. Pengalihan isu merupakan suatu cara mengalihkan fokus orang-orang pada suatu pemberitaan. Yang kedua, menimbulkan perpecahan supaya agar hilangnya kepercayaan pada suatu berita. Yang ketiga, akan meracuni setiap pembacanya supaya percaya pada berita hoax tersebut. Dampak hate speech. Dampak hate speech sendiri ada beberapa macam, diantaranya 1. Tekanan sosial. Tekanan sosial adalah dampak langsung rekan-rekan terhadap seorang individu yang membuat mereka mengikuti rekan mereka dengan mengubah perilaku, nilai, dan sikap agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi mereka. Ya, contohnya seperti gengsi. 2. Stres atau putus asa. Penyebab stres yaitu rasa khawatir yang berlebihan terhadap sesuatu, tidak memiliki banyak atau kendali dari suatu situasi, tanggung jawab yang dianggap sangat berat, tidak memiliki pekerjaan, aktivitas, atau perubahan dalam hidup. Jadi ya kayak orang bingung. Nah, dari putus asa sendiri bisa menyebabkan kurangnya motivasi, kegagalan, dan si penderita ini selalu merasa sendiri. Nah, ketiga ini yang paling parah, bisa menyebabkan bunuh diri. Tahu kan kalau bunuh diri itu seperti apa? Jadi bahaya banget dampak dari hate speech ini. So, kurang-kurangin ya menghujat orang. Solusi untuk hate speech. Yang pertama ada penyuluhan terhadap masyarakat luas mengenai informasi. Dilakukannya penyuluhan ini karena dapat mendidik suatu individu atau kelompok, memberi informasi tentang hate speech, memberi pengetahuan, dan membentuk sikap atau perilaku yang lebih baik. Yang kedua ada jangan respon. Kita nggak perlu memikirkan omongan atau perkataan orang lain tentang keburukan kita yang tidak benar. Kita bisa memperhatikan ke hal-hal yang lebih berguna dan ke orang-orang yang menghargai kita. Nah, yang ketiga ada delete, mute, dan block. Kalau di metode sebelumnya belum bisa menyelesaikan masalah, kita bisa menggunakan metode atau cara ini, yaitu dengan cara delete, mute, dan block untuk menyaring informasi yang tidak ingin kita lihat dan tidak